Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari SDN 166 Ciater, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 isi guru. Pada modul ini terdapat pertanyaan pemantik yang ke-1, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin memaparkan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu nanti akan dilanjutkan ke kaitan peran pendidik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan kemudian kaitan peran pendidik dalam mewujudkan paradigma inquiry apresiatif. Kaitan-kaitan dari materi-materi ini akan saya bahas satu persatu. Menurut pendapat saya, keterkaitan materi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu di mana kita sebagai pendidik sepatutnya melakukan pendidikan dan pengajaran, di mana dalam proses pendidikan dan pengajaran ada usaha-usaha pendidik dalam menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak tersebut menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara inilah KHD mengajarkan kita para pendidik tentang cara bagaimana menuntun anak berdasarkan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Jika tadi filosofi KHD mengajarkan kita para pendidik tentang cara bagaimana menuntun anak berdasarkan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, nah profil pelajar Pancasila ini sebagai pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter pada saat menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Tentu saja di ruang belajar yang dipandu oleh kita para pendidik. Karakter yang dimaksudkan di sini yaitu karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang terbangun dari 6 dimensi. Tentu kita ingat bukan 6 dimensi itu apa saja? Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Lalu, jika kita kaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif, tentu saja ada kaitan. Kaitannya apa? Kaitannya adalah inquiry apresiatif itu adalah pendekatan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita sebagai pendidik. Inquiry apresiatif ini adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Tentu saja melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana. Nah, dari penjelasan tadi, tentu saja sekarang kita bisa menyimpulkan kesimpulan dari keterkaitan antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan paradigma inquiry apresiatif. Apa keterkaitannya? Filosofi KHD itu cara bagaimana pendidik menuntun peserta didik berdasarkan kodrat yang dimilikinya. Sementara profil pelajar Pancasila itu pegangan atau acuan pendidik ketika menuntun dalam membangun karakter peserta didik. Lalu paradigma inquiry apresiatif itu adalah alat atau pendekatan yang digunakan pendidik dalam mencapai tujuan yang diimpikan. Dalam modul ini juga terdapat pertanyaan pemantik yang kedua, yakni revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan pertanyaan yang ke-1 ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Terkait pertanyaan pemantik yang tadi,
Pada awalnya saya menyusun visi pribadi sebagai guru penggerak itu sebagai berikut. Setelah ada tuntunan dalam proses pendidikan dan pengajaran, diharapkan siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam dirinya agar mereka dapat memanfaatkan kelebihannya dan memperbaiki sisi kelemahannya sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Setelah saya mempelajari dan memahami modul filosofi KHD, profil pelajar Pancasila, dan juga modul inquiry apresiatif, maka saya merubah visi saya. Karena visi itu sepatutnya harus membuat semangat dan juga menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Maka saya merevisi visi yang saya buat tadi menjadi terwujudnya peserta didik yang bersikap, beriman dan bertakwa, santun, integritas, kreatif, adaptif, dan peduli. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Terima kasih dan salam bahagia.